Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan, nama saya Vivi Oktavianti. Saya dari kelompok 1. Jadi, di video ini kami akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, buat teman-teman semuanya, simak video kami sampai akhir ya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paratiroid dan fungsi paratiroid. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum mengerti dan belum paham tentang paratiroid, mari dengar penjelasan saya ya. Oke, jadi paratiroid itu adalah kelenjar paratiroid yang merupakan salah satu organ yang terletak di leher. Terdiri dari 4 buah kelenjar, 2 di bagian superior dan 2 di bagian inferior. Dorsal dari kelenjar tiroid. Itu dia pengertian dari paratiroid. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fungsi dari paratiroid. Fungsi kelenjar paratiroid terutama untuk produksi hormon paratiroid yang berkaitan erat dengan pengaturan kalsium tubuh. Target organ hormon paratiroid adalah tulang, ginjal, dan usus dengan tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan kadar kalsium plasma atau ekstraseluler pada tulang. Hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan resorpsi tulang, stimulasi osteoklas, dan pembentukan tulang kembali. Di ginjal, hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium serta mengurangi reabsorpsi fosfat. Selain itu, juga untuk membantu konversi vitamin D3 aktif melalui aktivasi enzim. Itu dia pengertian dari itu dia fungsi dari paratiroid. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu faktor penyakit hiperparatiroidisme. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami hiperparatiroidisme, yaitu pertama, usia. Hiperparatiroidisme paling sering terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun, tapi juga bisa terjadi pada orang dewasa yang lebih muda. Seorang wanita yang telah melalui menopause pernah mengalami kekurangan kalsium atau vitamin D berkepanjangan, memiliki penyakit langka menurun seperti multiple endocrine neoplasia tipe 1 yang biasanya mempengaruhi beberapa kelenjar, pernah menjalani perawatan radiasi untuk kanker yang mengekspos leher pada radiasi, pernah mengonsumsi lithium, obat yang sering digunakan untuk mengatasi kelainan bipolar. Pencegahan dari hiperparatiroidisme. Nah, cara pencegahan itu dapat dilakukan dengan menjaga asupan vitamin D dan menjaga asupan kalsium dalam diet dan pola makan kita sehari-hari. Selain itu, pencegahannya itu juga bisa dengan menghindari gagal ginjal kronik yang dilakukan dengan menjaga kesehatan tubuh sendiri dan menerapkan pola hidup yang sehat. Baik, pengertian dari hipoparatiroid. Hipoparatiroid ini adalah kondisi yang jarang terjadi ketika kelenjar paratiroid dalam tubuh hanya menghasilkan hormon paratiroid yang sedikit jumlahnya. Kelenjar paratiroid berada di leher ya. Jumlahnya itu 4 kelenjar dan fungsinya menghasilkan hormon paratiroid. Kondisi ini menyebabkan gangguan elektrolit berupa rendahnya kadar kalsium dan tingginya kadar fosfat. Penyakit ini ditangani dengan tepat untuk menghindari dampak negatif yang dapat terjadi. Gejala hipoparatiroid. Beberapa gejala hipoparatiroid antara lain: yang pertama, nyeri otot atau kram dan yang menyerang wajah, perut, kaki, dan tungkai. Yang kedua, otot yang berkedip atau tegang di area mulut, tenggorokan, dan lengan. Yang ketiga, depresi atau perubahan suasana hati. Yang keempat, kerontokan pada rambut. Yang kelima, kulit yang kering dan kaku. Yang keenam, masalah yang
dengan ingatan, yang ke-7 nyeri pada haid, yang ke-8 tremor atau gemetar, yang ke-9 itu tubuh terasa lemas, yang ke-10 itu ada kejang. Pada anak-anak dapat berupa nyeri kepala, muntah, lemahnya enamel gigi, atau pertumbuhan gigi yang buruk. Adapun pencegahan hipoparatiroid yaitu dengan upaya berkonsultasi dengan dokter jika akan menjadi pembedahan di area leher. Yang kedua, hindari atau batasi minuman beralkohol dan bersoda, makan makanan yang bergizi yang seimbang, menjaga kadar gula darah bagi pengidap diabetes, menjaga kondisi kehamilan agar tetap terlihat sehat. Baik, saya akan melanjutkan yang berupa penjelasan faktor penyakit hipoparatiroid. Hipoparatiroid dapat terjadi akibat pengangkatan atau kerusakan kelenjar paratiroid atau suplai darahnya. Tidak adanya atau kegagalan berfungsinya kelenjar paratiroid dengan baik saat lahir atau seperti dikenal dengan hipoparatiroidisme kongenital, atau karena hubungan dengan sejumlah gangguan mendasar yang berbeda. Namun, penyebab paling umum hipoparatiroid adalah cedera kepada kelenjar paratiroid selama operasi tiroid atau lahir. Kerusakan akibat pembedahan atau pengangkatan jaringan paratiroid biasanya terjadi setelah perawatan untuk kondisi lain, terutama hiperparatiroidisme atau kondisi ketika terlalu banyak memproduksi hormon paratiroid. Hiperparatiroidisme dapat diobati dengan operasi pengangkatan jaringan paratiroid. Dalam beberapa kasus, operasi semacam itu dapat menyebabkan terlalu banyak jaringan paratiroid yang diangkat dan akibatnya dapat menyebabkan hipoparatiroid. Selain itu, ada beberapa kondisi berikut diduga juga memicu hipoparatiroidisme, yaitu memiliki kelainan genetik. Ketika seseorang dapat terlahir tanpa kelenjar paratiroid atau kelenjar tersebut tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, adanya menjalani pengobatan radioterapi kanker pada area wajah dan leher, yang dapat beresiko merusak kelenjar paratiroid. Yang ketiga, penyakit autoimun, yaitu ketika tubuh memproduksi hormon untuk melawan jaringan paratiroid yang dianggap sebagai benda asing, akibatnya kelenjar paratiroid berhenti memproduksi hormon paratiroid. Rendahnya kadar magnesium dalam darah akibat konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Kondisi tersebut berdampak pada fungsi kelenjar paratiroid dalam memproduksi hormon paratiroid. Tiga, kanker paratiroid. Kanker paratiroid merupakan jenis kanker yang sangat jarang terjadi. Laki-laki maupun perempuan berpotensi terserang kanker ini. Biasanya, penyakit ini terjadi pada orang yang lebih dari 30 tahun. Penyebab pasti kanker paratiroid tidak diketahui. Orang dengan neoplasia endokrin multiple tipe 1 memiliki peningkatan risiko penyakit ini. Kelenjar paratiroid berfungsi mengontrol kalsium dalam tubuh. Ada 4 paratiroid kelenjar, masing-masing ada 2 di setiap lobus kelenjar tiroid. Semua kelenjar tersebut terletak di pangkal leher. Gejala kanker paratiroid. Gejala kanker paratiroid terutama disebabkan oleh hyperkalkemia dan dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, antara lain nyeri tulang, patah tulang abnormal, sering buang air kecil, sering haus, mual, muntah, kurang nafsu makan, sembelit, kelelahan, kelemahan otot, dan batu ginjal. Pencegahan kanker paratiroid. Gangguan kelenjar paratiroid yang disebabkan oleh faktor genetik mungkin tidak bisa dicegah. Namun, di luar faktor genetik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya dan menjaga agar kelenjar ini tetap baik, yaitu rutin berolahraga, mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, serta tidak merokok. Osteoporosis adalah penyakit ketika kepadatan tulang secara perlahan berkurang sehingga tulang menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Tulang adalah jaringan hidup yang terus-menerus dipecah dan diganti. Osteoporosis terjadi ketika pembentukan tulang baru tidak dapat mengikuti hilangnya tulang yang lama. Penyakit tulang ini paling sering menyebabkan fraktur di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Kondisi ini bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer
Penyakit ini terjadi akibat penurunan hormon estrogen pada usia lanjut atau pasca menopause yang memicu pengelapasan tulang. Sedangkan osteoporosis sekunder disebabkan oleh penyakit atau kelainan tertentu akibat operasi atau pemberian obat. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas faktor penyakit osteoporosis, yaitu tulang mengalami proses pembaruan secara konstan. Tulang baru dibuat dan tulang lama akan dihancurkan. Ketika masih muda, tubuh bisa membuat tulang baru lebih cepat daripada memecah tulang tua, dan masa tulang meningkat setelah awal usia 20 tahunan. Proses tersebut melambat dan kebanyakan orang mencapai puncak masa tulang pada usia 30 tahun. Seiring bertambahnya usia, masa tulang hilang lebih cepat daripada pembentukannya. Risiko osteoporosis sebagian bergantung pada seberapa banyak masa tulang yang dicapai di masa kita muda. Semakin tinggi masa tulang puncak, semakin banyak tulang yang disimpan tentunya. Dan semakin kecil pula kemungkinan terkena kondisi kesehatan ini. Nah, untuk gejala osteoporosis sendiri, karena penyakit ini dikenal sebagai penyakit sunyi atau silent disease, karena di sini pengidap tidak merasakan gejala apapun pada tahap awal penyakit ini ya. Namun begitu tulang melemah karena osteoporosis, berikut gejala yang bisa kita rasakan atau alami saat penyakit ini berada pada kita, seperti sakit punggung yang disebabkan oleh tulang belakang yang patah atau kolaps, dan dari waktu ke waktu, postur yang membungkuk, tulang mudah patah. Nah, untuk pencegahannya sendiri kita bisa lakukan dengan berbagai cara ya, seperti diet sehat dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup membantu membuat tulang pengidap kuat. Banyak orang mendapatkan kurang dari setengah kalsium yang mereka butuhkan. Kemudian itu olahraga seperti berjalan, mendaki, jogging, naik tangga, angkat beban, tenis, dansa. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang baik maka akan baik pula yang kita dapatkan. Nah, di sini dianjurkan, gaya hidup yang dianjurkan berhenti merokok dan kurangi konsumsi alkohol ya.